Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelina Elaria Junita dengan nomor NIM 28921500024 untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas, SIP SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sistem manajemen logistik. Langsung saja ke pembahasannya, di mana di sini kita akan membahas mengenai pengertian sistem manajemen logistik itu sendiri. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna percapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda. Misalnya, tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Operasi perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Lalu menurut James C. Jensen, untuk sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai suatu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Hal inilah yang dikatakan sistem manajemen logistik. Faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah faktor bahan mentah atau bahan baku, suku cadang, dan komponen lain yang mendukung. Sedangkan pengaruh-pengaruh dari luar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan logistik yaitu yang pertama, struktur industri, lalu yang kedua pasar yang dituju, dan yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat strategi bersaing, lalu yang kelima keadaan perekonomian, yang keenam manajemen penyedia, lalu yang ketujuh kebiasaan pembeli. Lalu faktor sistem logistik. Untuk operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik. Karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Perusahaan yang melakukan efisiensi logistik akan mendapatkan keuntungan dalam biaya dan juga jasa. Lalu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan ialah yang pertama pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Lalu yang kedua penyimpanan. Untuk kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang, fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Lalu yang ketiga ada transfer, untuk suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Lalu yang keempat ada penyebaran, untuk penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu dan di waktu yang tepat. Lalu yang kelima ada pembiayaan, untuk anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Lalu yang keenam komunikasi, untuk menyampaikan ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk barang ditransfer, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perusahaan transaksi di masa mendatang. Lalu unsur sistem manajemen logistik, di mana yang pertama yaitu struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik.
Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang jadi angkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Seleksi terhadap alternatif lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisiensi logistik dapat dicapai dengan baik. Lalu yang kedua, transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Biaya transportasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun. Jumlah persediaan yang selektif akan mengkait 4 faktor. Yang pertama, kualitas, mutu kebiasaan pemakai budaya. Lalu yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Dan yang ketiga, penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari perusahaan atau penyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Dan yang keempat, kegiatan kegiatan gerakan persaing perusahaan. Dan yang kelima, persediaan dana yang disiapkan untuk kegiatan persediaan bahan baku, suku cadang, dan barang jadi. Untuk yang keempat, ada komunikasi. Untuk komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan cara menyampaikan suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Kecepatan arus informasi juga berkaitan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur fasilitas, kegiatan transportasi, kebijakan jumlah persediaan, pengelolaan, dan penyimpanan. Lalu yang kelima ada pengelolaan dan penyimpanan. Untuk pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif. Melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas, kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Lalu berikutnya kita membahas mengenai kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Untuk mewujudkannya, Bower Sox pada tahun 1998 menetapkan komponen ukuran kinerja, yaitu the nature of logistic performance was identified to include capability, availability, and quality. Elemen elemen ketersediaan produk biasanya diukur secara rinci melalui sebuah kinerja berdasarkan ukuran beberapa kali terjadi pesanan kurang, rata-rata tidak ada stok pesanan. Rata-rata presentasi persediaan semua pesanan, frekuensi pesanan ulang dan pemenuhan. Pemesanan ulang. Titik berat faktor mutu dalam aktivitas logistik bisa disebabkan karena kesalahan pengiriman atau produk rusak saat pengiriman. Jika hal ini terjadi bisa menyebabkan tidak tercapainya proses pencapaian tujuan operasional perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja logistik menjadi pertimbangan penting terutama menyangkut proses pengemasan dan pengangkutan. Berikutnya kita membahas mengenai strategi pengiriman barang, di mana yang pertama ada direct shipping.
Untuk pengiriman barang dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribution center. Biasanya barang-barang dikirim, barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Untuk keuntungannya di mana proses penanganan barang dan kemungkinan rusak lebih kecil, lalu waktu pengiriman dari produsen ke konsumen lebih cepat. Untuk keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Kalau untuk tantangannya, penanganan barang bisa terjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditandatangani dengan cepat, lalu tidak ada safety stock jika ada masalah dalam pengiriman, sehingga resiko pengiriman yang ditanggung biasanya lebih tinggi. Lalu, pergudangan atau warehousing atau pusat distribusi atau distribution center. Produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas, seperti tingkat provinsi. Sistem perduga Sistem perdugaan biasanya dipakai Mohon maaf, sistem perdugangan biasanya dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan resiko ketidakpastian antara pasokan dan juga pemasokan dan juga permintaan tinggi. Kalau untuk keuntungannya sendiri, yaitu tersedia safety stock untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Lalu biaya transportasi bisa ditekan karena barang dikirim dalam jumlah pengiriman yang ekonomis. Dan untuk tantangannya, jumlah inventory total mulai dari produsen sampai konsumen lebih tinggi. Akibatnya proses dan biaya penanganan barang, biaya tenaga kerja, dan fasilitas lebih tinggi. Dan bertambahnya kemungkinan kerusakan barang karena proses penanganan yang lebih banyak dan penyimpanan yang lebih lama. Itu saja materi yang saya bahas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.